Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah ma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengaosan pada subuh ingkang kula hormati, monggo langkung rumiyin lan panjenengan sami tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang paring rahmat taufik hidayah serta inayahipun sehingga kita saged nglaksanakaken salah setunggalipun aktivitas kanthi keadaan sehat walafiat, boten wonten alangan setunggal punapa. Salawat salam kikunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu-tunggu syafaatul utmahipun bijeng wonten yaumil kiamah. Mugi-mugi kita termasuk umat, termasuk golongan ingkang badhe pikantuk syafaat saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu ingkang hormati, wonten ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken salah setunggalipun amalan yang sebetulnya sudah kita kerjakan tiap hari, tapi di sebagian orang, wabil khusus di generasi kita, anak-anak kita yang masih pada usia remaja atau anak-anak sekolah, ini cukup menjadi perhatian khusus. Karena saya sebagai praktisi pendidikan masih sering melihat anak-anak yang tidak memperhatikan hal ini. Saya awali dulu dari salah satu hadis. Di satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti tangklet kalih sahabat ingkang asmanipun Bilal. Di salah satu hadis saya bacakan, an Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li Bilal inda sholatil ghada. Jadi pas kebiasaan sholat itu, kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat Bilal, ya Bilal, hadisni bi arji amalin amil tahu indaka fil Islam manfaatan, fa inni sami'tu lailata na'laika baina yadayka fil jannah. Jadi sahabat Bilal niku nate ditangkleti Rasulullah ngeten, wahai Bilal, janjane amalan nopo to sing kamu lakukan sehingga saya waktu Lailatul Mi'raj, ya, pas Isra Mi'raj, ketika Rasulullah ditunjukkan tentang surga, itu Rasulullah mendengar terompah sahabat Bilal atau sandale sahabat Bilal niku wis di surga. Hingga Rasulullah bertanya, jane amalan apa to sing mbok lakoni kok sampai saya tahu terompahmu sudah ada di surga? Maka sahabat Bilal menjawab, ma amiltu amalan fil islami arja inda manfaatan min anni an utahhira tatahhiran taman fi sa'atan minan lailin wala naharin illa salaitu bidzalika tahur. Jadi sahabat Bilal ini salah satu sahabat yang hampir dikatakan hampir tidak pernah batal wudu. Dia selalu punya wudu, ketika wudu batal, ketika wudu batal. Kemudian selain itu beliau juga setelah melaksanakan wudu selalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, amalan ini yang ternyata membuat, dan ini didawamkan ya, dijadikan satu bi'ah, dijadikan satu habit, dijadikan satu kebiasaan.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah hadis yang saya bacakan ini kita korelasikan ke zaman anak sekarang ini. Banyak sekali anak-anak yang sudah tidak memperhatikan itu. Artinya tadi dikatakan wudunya tidak sekedar wudu, tapi wudu yang sempurna. Maka saya akan sedikit mengulas tentang manfaat wudu dalam kehidupan kita, yang mana wudu yang dimaksud adalah bukan sekedar wudu yang asalkan itu sah, tapi yang wudu memang wudu yang isbagul wudu, wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna itu adalah wudu yang tatkala syarat rukunnya bahkan sunnahnya itu dikerjakan. Wudu yang sempurna ini akan sangat berdampak pada ibadah selanjutnya. Kalau kita katakan nek jenengan nindak ke sholat kok wudunya tidak sah, itu bisa dipastikan sholatnya juga tidak sah. Jangankan tidak sah, ngapunten ya, ada salah satu ulama mengatakan wudu yang tidak sempurna, maksudnya tidak isbagul wudu tadi, yang tidak sempurna, itu sholatnya sangat berpotensi diganggu setan. Ngapunten, jenengan pernah ndak merasakan kondisi seperti Allahu Akbar, kemudian iki mau ping telu apa ping papat rakaatnya, iki mau ping pindho apa ping telu ya. Nah, itu salah satu yang dikerjakan oleh setan untuk mengganggu kita. Salah satu penyebabnya adalah wudu kita. Wudu kita mungkin kurang sempurna. Hanya wudu yang sekedar sah saja, tapi tidak disempurnakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bacakan faedah-faedah wudu. Ini yang maksud saya adalah agar panjenengan sami termasuk saya, ketika melihat anak-anak kita sholat, anak-anak kita wudu itu benar-benar diperhatikan. Saya sudah sering bercerita, saya itu setiap duhur itu mendampingi sekitar 1.200 anak jamaah, dan di tempat wudu selalu kita lihat. Dan kalau tidak diingatkan itu memang ngapunten, wudunya ya sak sae dhewe. Wudunya sak sae dhewe. Jadi harus kita perhatikan, kita tuntun wudu yang benar itu yang seperti. Yang pertama Bapak Ibu, An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Wahai sahabatku, apakah kamu mau saya tunjukkan satu amalan yang dengan amalan itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Ini kemudian dijawab oleh sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Nggih ya Rasulullah, saya mau ditunjukkan. Maka Rasulullah menjawab, satu, isbagul wudu alal makarih, sempurnakanlah wudu. Yang pertama ini sempurnakanlah wudu. Jadi wudu yang sempurna itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, wa kasratul khuta ilal masjid, perbanyaklah langkah menuju masjid. Artinya solatnya berjamaah di masjid. Wang tidori sholah ba'da sholah fadalikumur ribat. Ya, artinya disuruh memperbanyak langkah ke masjid, itu disuruh untuk sholat berjamaah di masjid serta mengerjakan sholat-sholat sebelumnya, sholat-sholat yang menyertainya maksudnya. Ini Bapak Ibu, jadi tidak sekedar hanya untuk tidak hanya sekedar untuk sekedar sah wudunya, tapi isbagul wudu, yaitu wudu yang sempurna. Karena wudu yang sempurna ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Nanti masih ada banyak hadis yang lainnya. Kemudian memperbanyak langkah ke masjid. Di satu hadis yang lain pernah kita sampaikan bahwa orang yang
pergi ke masjid itu maka langkahnya itu setiap langkahnya dihitung kebaikan, langkah selanjutnya adalah penghapus dosa. Ini di salah satu hadis yang pernah kita sampaikan. Kemudian selanjutnya hadis dari Abi Hurairah juga. Idza tawadda al-muslim fa ghassala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaihi bi ainihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Ketika seseorang atau seorang muslim itu berwudu, fa ghassala wajhahu, ketika membasuh mukanya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Jadi ketika seseorang membasuh muka itu Bapak Ibu ada fasilitasnya adalah semua dosa. Ya, di beberapa penjelasan saya dapatkan ini dosa-dosa kecil ya teman. Semua dosa yang pernah dilakukan yang diakibatkan oleh mata kita, dosa yang dari hasil mata kita itu akan diampuni bersama air yang mengalir di wajah kita sampai dengan tetesan terakhirnya. Bahasanya kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Jadi bersamaan air yang ada di wajah kita itu akan membasuh dosa-dosa kita. Ini penting, jadi bisa kita bayangkan ketika kita wudhu ngapunten pas basuh muka itu sambil membayangkan dosa-dosa kita itu yang dihasilkan oleh mata kita itu akan berguguran, akan berjatuhan bersama air yang ada di wajah kita. Kemudian faida ghassala yadayhi faida ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batasha yadahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Sama ketika kita membasuh tangan, maka setiap dosa yang dihasilkan oleh tangan kita itu akan berguguran, akan gogrok, akan rontok, akan berjatuhan bersama air yang mengalir di tangan kita sampai dengan tetesan terakhir. Nah, ini luar biasa. Sambil dibayangkan ketika kita basuh tangan itu, dosa-dosa kita yang dihasilkan oleh tangan itu akan berguguran oleh air itu tadi. Kemudian masih ada lanjutannya, fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masadha rijalan ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Sama ketika kita membasuh kaki, itu semua dosa yang dihasilkan oleh langkah kaki kita itu akan berguguran bersama air yang mengalir di kaki kita sampai tetesan terakhir. Ini Bapak Ibu, kita bisa bayangkan ketika kita wudhu, kemudian sambil membayangkan dosa-dosa kita yang ada dalam tubuh kita, insya Allah dengan wudhu yang sempurna tadi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita pahamkan. Jadi kita pahamkan kepada anak-anak kita bahwa wudhu itu tidak hanya sekedar mau ngarep dinggo syarat sholat, tidak hanya sekedar itu. Lebih dari itu dia punya keutamaan, dia punya manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nek kita tiap hari wudhu minimal 5 kali dengan hadis yang saya sampaikan tadi, insya Allah dosa-dosa yang ada di dalam tubuh kita ini akan semakin hari semakin terminimalisir, semakin hilang. Nah, dosa-dosa kita hilang itu insya Allah orang itu ngapunten nggih, dosa dan ibadah ini saling berlawanan. Ketika kita sudah terbiasa melakukan dosa, terbiasa meremehkan dosa, maka ibadahnya pun ini juga akan semakin terhalang. Abot rasanya, orang ibadah itu rasanya abot. Kenapa? Orang-orang itu kalau sudah merasakan
ibadah itu abot berat, itu berarti di sisi lain dosa-dosa kita banyak. Karena ini menjadi satu hal yang berlawanan. Maka dengan cara seperti ini insya Allah tiap hari dosa-dosa kita akan terkurang. Masih banyak hadis yang lainnya. Ya, itu tadi ya. Jadi nah, ini ada hadis yang cukup masyhur dari Abi Malik Al-Asy'a'i an Abi Hazim. Ya. Ini beliau pernah berwudu di belakang Abi Hurairah. Nah, kuntu khalfa Abi Hurairah. Saya berada di belakang Abi Hurairah. Wa huwa yatawadda lis-shalat fa kana yabdu yadahu hatta tablugha ibtihi. Nah, jadi pas Abi Hurairah wudu itu ngapunten. Ketika basuh tangan itu kok tekan apa iki sini? Hampir tekan kelek. Banyak kudune kan sampai sini nggih. Ini hampir tekan kelek. Kemudian beliau berkata, fakultu lahu, saya bertanya pada Abi Hurairah, ya Abu Hurairah, ma hadzal wudu? Wahai Abu Hurairah, wudu apa iki? Wudu seperti ini wudu apa? Faqala ya Bani Furuh, dia disebut Bani Furuh, antum hahuna law alimtu annakum hahuna ma tawaddatu hadzal wudu sami'tu khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul khilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Jadi saya wudu seperti ini karena pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan tablughu khilyatun, ya, tablughu khilyatun minal mu'min haitsu yablughul wudu. Jadi perhiasan mukmin itu akan dilihat dari sampai mana anggota wudunya. Jadi maksudnya ngeten, bahwa anggota wudu kita itu yang kita basuh setiap hari itu besok ketika yaumil akhir, ya, itu akan menjadi cahaya, akan bercahaya, ya, anggota-anggota tubuh wudu yang kita basuh tiap hari itu ketika hari akhir itu besok akan menjadi cahaya, akan bercahaya. Maka ketika wudu lebihkanlah sedikit, maksudnya gitu. Nek misalnya tekan kene, engko luweh ana sithik ben cahayane itu ya rada tambah. Maksudnya begitu. Ya, ini bahwa anggota wudu yang kita basuh tiap hari itu besok di yaumil akhir akan bersinar. Maka tablughul khilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Jadi perhiasan seorang mukmin besok di hari akhir itu adalah sebagaimana anggota wudunya itu sampai mana. Ini Bapak Ibu, bahwa ternyata wudu yang kita lakukan setiap hari kita sudah melakukannya. Minimal 5 waktu kita melakukannya. Monggo niki digali lagi, kemudian diresapi lagi bahwa wudu yang kita lakukan ini tidak hanya sekedar wudu, tapi memang wudu yang isbagul wudu tadi, wudu yang sempurna. Karena dengan sempurnanya wudu, insya Allah sholat kita akan terjaga. Ya. Banyak orang yang merasakan ketika sholat itu belum bisa khusyuk. Salah satunya adalah penyebabnya tadi. Bahkan ada salah satu hadisnya, dan saya bacakan ini. Idanu dia bis sholat para syaitan walahu turat hatta la yasma' ta'din. Ya. Ketika adzan dikumandangkan di masjid, ketika adzan dikumandangkan, itu setan-setan itu lari ketakutan. Bahkan di dalam hadisnya disebut walahu durat. Melayu niki nek cara ini sampai kepentut-pentut saking wedine suara. Ya. Kemudian faida qudiyan nida akbala, nek andane wis rampung balik meneh. Setane balik meneh. Ya. Hatta ida suwi bali salat adbaro, nek komat dikumandangkan lagi dia pergi lagi. Hatta ida qudiya taswib
tanwib aqbala hatta yahtura bainal mar'i wa nafsihi yaqul udkur kada lima lam yadkur min qablu hatta idila rajulu ma yadri kam shalah. Dan ini tadi keistimewaane setan itu, meskipun dia takut terbirit-birit tadi, itu dia tidak pernah menyerah, akan kembali lagi. Ya. Setelah adzan dikumandangkan selesai balik lagi, qomat dikumandangkan pergi lagi, qomat selesai balik lagi. Kemudian dia akan mencari orang yang tadi, salah satunya yang wudunya tidak sempurna lagi, untuk dibisiki udkur kada, ingatlah ini, sampai dia lupa bahwa ini sampai rakaat berapa. Maka sering ada orang Allahu Akbar, mau ping 3 ping 4. Nah, itu karena tadi salah satunya. Nek sudah seperti itu maka sholatnya tidak bisa khusyuk. Nah, kalau sholat kita tidak bisa khusyuk, maka tadi ada kata-kata di dalam, ada salah satu ayat mengatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu tidak tercapai. Maka pertanyaannya, wis sholat bendino tapi kok perilakunya masih sama saja. Misalnya sholat bendino kok cek gelem korupsi, sholat bendino kok masih suka maksiat. Karena sholatnya tadi masih masih belum bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, belum bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Salah satunya sholatnya tidak dikerjakan dengan khusyuk. Sholatnya masih sebatas menggugurkan kewajiban, atau malah sholatnya ada sholah waktunya itu di Bapak saya ngendi apa? Yes. Ngoten niku. Lebih mengutamakan yang lainnya daripada sholat waktu. Maaf, bahkan saya pernah itu dapat pertanyaan ngeten, Pak. Pertanyaannya itu pripun nggih? Ada pemuda yang bertanya pada saya, Pak, saya tadi sholat asar, tapi sebelum sholat asar saya selesai, saya sudah mendengar adzan maghrib. Ngoten niku pripun? Ya, pertanyaannya seperti, dan itu terjadi memang. Nah, yang disebut tadi loh, ngendi tadi loh. Oke, jadi sakarepe dhewe. Mosok sholat asar wong ngasih ketekan adzan maghrib. Nah, ini artinya di sekitar kita itu anak-anak kita, terutama anak-anak muda ya sampaikan. Kadang bal-balan nganti lari sembahyang, atau nek bal-balan teng lapangan ngoten niku nek ora sembahyang sik bisa dipastikan asar hilang. Nah, biasanya sampai maghrib. Poli juga begitu. Ini sampai melupakan. Nah, sholat yang seperti ini tadi yang belum bisa sampai tanha anil fahsya'i wal munkar, itu tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tadi kalau orang yang sholatnya sudah ngapunten sudah sesuai tuntunan Rasulullah, sudah memang betul-betul ngemenke, karena itu memang kewajiban kita dan kita yang butuh, itu otomatis akan membentuk perilaku. Mungkin lihat barang yang bukan miliknya itu tidak berani, karena tadi sudah direm oleh sholatnya. Maka ini yang betul-betul harus kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Generasi kita sekarang itu Bapak Ibu ngapunten, rata-rata nih, saya bicaranya rata-rata, bukan semuanya, itu nyepelek ke ibadahnya. Ya tadi sholat asar ketekan maghrib, waktunya dindi tadi. Ini yang terjadi di sekitar kita. Saya selaku praktisi pendidikan selalu, kalau di sekolah itu kita kawal, tapi kalau sudah di rumah itu nggih, tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab orang tua. Ini selama anak kita sholatnya masih bisa diatur,
insya Allah yang lainnya pun masih bisa diatur. Tapi ngapunten anggere salate wis sakarepe dhewe, salate wis disepelekan, wis ora digagas, wis pokoke sailinge lah. Itu rata-rata kandanane rada angel pecah. Maka terapinya adalah pakai sholat, tertib sholat. Syukur-syukur bisa berjamaah di masjid. Saya kira ini Bapak Ibu, wudu yang sudah sekian tahun kita lakukan, tiap hari kita lakukan. Nah, ini monggo dimaknai tidak hanya sebagai syarat sahnya sholat, tapi memang keutamaan yang luar biasa ini digali lagi. Kita sambil membayangkan ketika membasuh muka, ya Allah dosa saya yang dihasilkan oleh mata, ketika membasuh tangan, dosa-dosa kita yang dihasilkan oleh tangan, basuh kaki juga seperti itu. Maka dengan seperti itu akan merasuk dalam hati kita dan wudhu kita bisa sempurna. Ketika wudhu kita bisa sempurna, insya Allah sholat kita akan terjaga, akan khusyuk, ya. Dan endingnya tadi innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu akan betul-betul kita dapatkan. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.